Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah salat subuh yang saya muliakan, dan semoga kita semua diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk belajar agama. Karena dengan belajar agama, mereka akan mengetahui tentang agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bahkan cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menurut ilmu syar'i. Menurut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, dan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menurut ilmu akan dapat menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Karena itulah menurut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, menurut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Karena dengan menurut ilmu ini akan memudahkan jalan menuju surga. Semua kita pasti ingin masuk surga. Setiap muslim dan muslimah pasti ingin masuk surga. Maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menurut ilmu syar'i. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan atas orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba sama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk membaca Al-Quran atau Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat janji Allah Subhanahu wa taala bahwa
bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Berjalan menuntut ilmu mempunyai dua makna. Ya, berjalan untuk menuntut ilmu itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu kita berjalan menuju masjid-masjid para ulama. Misalnya kita dari rumah ke masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, menempuh jalan atau cara yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, belajar sungguh-sungguh, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, menulis, dan berusaha untuk memahami apa-apa yang dipelajari, dan cara-cara lain yang dapat mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Kemudian Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu juga mempunyai dua makna. Makna yang pertama, Allah akan memudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu, yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i, dan mengamalkan konsekuensinya. Makna yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati sirat. Sirat jembatan terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh setiap muslim ketika menuju surga, dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelumnya dan sesudahnya. Wallahu ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, jika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan para sahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi SAW mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan pula tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah di rumah mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat Allah dan al-hikmah, yakni sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Surah Ahzab ayat 33-34. Maka laki-laki dan wanita diwajibkan menurut ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena dengan ilmu yang dipelajari ia akan dapat mengerjakan amal-amal soleh yang dengan itu akan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu agamanya dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan jamaah sekalian. Al-'afwu minkum in wajadtum minal akhta'. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.